Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natawakkalu alaih. Na'udzubillah min syururi anfusina, min sayyiati a'malina wa akhlaqina. May yahdillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Mekatur, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan segala puji, segala syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha mensyukuri semua yang dijalankan oleh hamba-hambanya. Syakurun halim, itulah di antara sifatnya Allah, maha mensyukuri semua yang kita jalankan, amal ibadah, amal soleh kita, Allah lipat gandakan dengan balasan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan majelis ilmu kita, ngaji hikmah kita adalah media kita untuk meraih pahala tertinggi, anugerah terbesar di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pula kita selalu sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, contoh yang paripurna. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan semua tuntunan Nabi hingga kita semakin layak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, ngaji hikmah kali ini kita akan membahas hikmah ke-224. Hikmah 224 masih membahas tentang bagaimana kondisi hati kita. Seorang arif yang sangat mengenal Allah selalu membahas tentang hati. Kalangan ahli tasawuf, para sufi selalu memikirkan bagaimana hati mereka dalam kondisi bersih, dalam kondisi suci. Tapi penggemar dunia terkadang tidak memperhatikan hati. Yang diperhatikan adalah penampilan-penampilan lahiriah. Karenanya hikmah 224 mengingatkan kita agar kita lebih memperhatikan penampilan-penampilan hati kita. Menampilkan warna hati kita. Menampilkan kondisi hati kita. Jika hati masih merasa resah, gelisah, galau, dan kecewa, itu pertanda bahwa ada yang menghalangi hati
atau pandangan batin manusia. Untuk menjadikan hati selalu bersih, maka ada 3 hal yang bisa kita jalankan. Yang pertama, kita selalu yakin bahwa Allah membersamai kita. Kalau kita yakin Allah membersamai kita, hati kita bersih. Karena kita tidak bergantung kecuali kepada Allah. Kita tidak silau dengan hal-hal yang sifatnya duniawi sementara. Karena kita yakin Allah bersama kita. Yang kedua, bagaimana kita menjaga hati agar selalu dalam kondisi bersih? Kita selalu membersihkan hati, mensucikan jiwa. Di antara cara membersihkan hati adalah wa dzakarasma rabbih fashallah. Mengingat Allah, sholat, puasa, beribadah, beramal soleh, itu akan membersihkan hati dari kotoran-kotoran, noda-noda duniawi. Dan yang ketiga, kita bersihkan hati kita dengan sering mengunjungi tempat-tempat yang mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang agung. Saat kita berumroh, berhaji, tentunya bersama Mekkatur, maka kita berada dalam kondisi, kita berada di tempat yang notabene akan menjadikan hati kita bersih. Karena kita hanya mengingat Allah, karena kita hanya beribadah, kita tidak melakukan hal yang sia-sia, seolah-olah kita sedang berada di dalam lembah yang isinya adalah nikmat-nikmat surga. Untuk itu, saat kondisi hati kita masih suka gelisah, resah, galau, kecewa, sedih, pertanda hati kita masih ada penghalang-penghalang, ada tabir-tabir. Untuk itu, kita berusaha untuk membuang tabir-tabir yang menutup hati kita sehingga hati kita semakin bersih. Kita mudah beribadah, ringan beramal soleh, dan kita mampu menjalankan berbagai jenis kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah 225, min tamamin ni'mah. Di antara kesempurnaan nikmat Allah kepada kita, ayyarzuqaka ma yakfika. Allah memberikan rezeki sesuai dengan kecukupan, sesuai dengan kebutuhan. Tidak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan akan membawa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna. Menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari Rasulullah SAW. Maka Nabi adalah seorang yang selalu berkecukupan. Allah memberikan kepada Nabi sesuai dengan kebutuhannya. Jadilah beliau berkecukupan. Saat membutuhkan untuk berzakat, berinfak, bersedekah, kita cukup untuk membayarnya, menunaikannya. Saat ingin kita berumrah, berhaji, Allah cukupkan. Ma yakfika, itu istilah yang sangat agung. Karena jika manusia berlebih-lebihan, maka selalu ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Kata Nabi, manusia yang gemar dengan dunia, berlebih-lebihan tentang dunia, ia akan menginginkan semua yang ia miliki bertambah terus. Dari 1 gunung menjadi 2 gunung, menjadi 3 gunung emas. Bisa dibayangkan. Itulah humum. Itulah sesuatu yang menyiksa batin. Karenanya hikmah 225, kita dianggap sempurna nikmat kalau Allah memberi sesuai dengan kecukupan, yang mencukupi saja. Karena kalau berlebih-lebihan, cenderung kita tidak pernah merasa cukup. Demikian juga wa yamna'aka ma yutghika. Kalau berkecukupan, maka akan menjadi penghalang kita
dari melakukan sesuatu yang dianggap kebablasan. Dianggap sesuatu yang keluar dari yang diinginkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Semua itu adalah menjadi bagian dari bagaimana kita selalu berusaha untuk memohon kepada Allah rizki yang cukup. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi waqfini bil rizki. Ya Allah, cukupkan aku dengan apa yang Kau anugerahkan. Hiasi aku dengan ketakwaan dan ilmu. Berikanlah aku kesabaran untuk menerima semua yang Engkau anugerahkan kepada kami, ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan hikmah 226. Manusia biasanya akan merasa sedih kalau ia berkurang dari yang ia sukai. Maka caranya agar kita tidak bersedih atas yang berkurang dari yang kita sukai, dengan kita bersedih apabila berkurang dari yang tidak kita sukai. Kita menginginkan harta. Saat berkurang tentu ada kesedihan, ada kekhawatiran. Maka imbangilah dengan kita bersedih atas yang hilang dari yang tidak kita sukai. Kemaksiatan, dosa, kemudian hal-hal yang tidak berguna. Kalau itu berkurang dari kita, berarti kita akan tidak merasakan sedih saat berkurang dari hal-hal yang menyenangkan kita. Dikatakan, liyakilla ma tafrahu bihi wa takilla ma tahzanu alaihi. Merasa kurang dari hal-hal yang disenangi membuat manusia bersedih. Merasa kurang dari hal-hal yang tidak disukai, itulah pengimbangnya, penyeimbangnya. Saat kita berkurang dari dosa, itulah yang membahagiakan. Saat kita berkurang dari kesenangan, kegembiraan yang bersifat duniawi, itu malah akan menjadikan kita semakin sedih. Dua-duanya adalah bagian dari kita memaknai kembali yang membahagiakan itu apa, yang menyedihkan itu apa. Harusnya yang membahagiakan itu adalah ketaatan, kebaikan, amal soleh. Dan yang membuat kita sedih adalah kita terjerumus ke dalam noda dan dosa. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semuanya. Dan insya Allah ngaji hikmah ini termasuk media kita memelihara diri kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan kita selalu berbahagia dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah, sahabat Mekatur, kita lanjutkan ngaji hikmah setelah yang satu ini.
Sahabat Mekatur, jamaah sekalian yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita ngaji hikmah bersama Mekatur. Ngaji hikmah ini sudah berlangsung beberapa episode. Episode kali ini masih tentang bagaimana godaan duniawi akan dihadapi oleh seluruh umat manusia. Dengan ngaji hikmah ini, insya Allah kita tidak tergoda dengan keberlapnya dunia. Menjadikan dunia media kita mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang akan kita bahas pada kali ini adalah hikmah ke-227, 228, dan 229. Hikmah 227 mengingatkan tentang seseorang yang menginginkan sesuatu yang di luar kemampuan. Jika engkau menginginkan jabatan, maka bisa jadi jabatan itu dilengsarkan. Kenapa? Karena engkau tidak mampu bertanggung jawab atas jabatan tersebut. Manusia yang bermimpi mendapatkan sesuatu, maka ia harus mengukur dirinya. Apakah dirinya patut? Apakah dirinya mampu? Apakah dirinya layak? Alasannya adalah, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semua itu akan fana. Semua itu bersifat sementara. Semua itu tidak akan kekal. La yadumu. Karena semua itu tidak kekal, maka yang diinginkan oleh beliau adalah tidak memaksakan. Apalagi sampai berbuat sesuatu yang itu malah tidak diridhoi oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila engkau ingin tidak dilengsarkan, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka jangan memangku posisi yang bagimu tidak abadi. Pada semua kedudukan dunia tidak ada yang abadi. Bahkan dunia sendiri adalah fana, sementara. Sehingga kitalah yang diminta melihat diri kita, mengukur diri kita, menilai diri kita. Jangan sampai kemudian kita tergopoh-gopoh memaksakan diri terhadap sesuatu yang memang tidak layak, tidak patut. Karena yang Allah anugerahkan selalu lebih pas untuk kita di dunia dan di akhirat kelak. Hikmah 228, in rogobatkan bidayat, zahadatkan nihayat. Manusia itu memiliki keinginan-keinginan. Namun juga manusia dibatasi dengan kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan. Jika permulaan itu membuatmu tertarik, maka ingatlah, bisa jadi di akhirnya membuatmu akan kecewa. Demikian juga jika lahiriah memikatmu, bisa jadi batiniah itu malah akan menutupmu. Ada hal yang sifatnya lahiriah, tentu sangat menarik, sangat memikat. Siapapun tertarik untuk mendapatkannya. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan, jangan sampai ketika kita tertarik dengan lahiriah ini melupakan sisi batiniah. Melupakan yang ada di dalam hati. Karena yang lahir itu pasti tidak akan kekal. Yang lahiriah itu cepat sekali berubah. Sedangkan yang batiniah itu yang akan menjaga kondisi kehidupan kita jauh lebih baik. Seorang yang kaya dengan kondisi hati yang bagus, dia tidak memperturut kekayaannya. Malah menjadikan kekayaannya media bertambah soleh, bertambah mulia, bertambah baik, menyiapkan investasi akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak berpunya, maka ia tidak tertarik dengan ketidakpunyaannya itu. Menjadikannya lebih tertarik dengan hal-hal yang menjadikannya jauh lebih baik. Ia lebih tertarik dengan ibadah, amal soleh.
Dia tidak fokus kepada ketidakmampuannya atau kekurangannya. Karena kekurangan selalu ada. Itulah makna dari hikmah 228. Maka ditutup dengan hikmah 229. Sesungguhnya Allah menjadikan segala sesuatu di dunia ini sebagai tempat banyak sekali perubahan, pergantian, dan menjadi sumber kesulitan bagi umat manusia. Dalam pandangan para ulama tasawuf, Allah sengaja menjadikan dunia ini mudah berubah, cepat berubah, selalu berubah. Karena kalau tetap, maka khawatir manusia tetap dalam keburukan, tetap dalam dosa. Tapi kalau berubah, maka mereka yang berdosa berubah ingin menjadi lebih baik. Yang tadinya banyak maksiat, berubah ingin meninggalkan maksiat. Yang sudah baik, berubah menjadi lebih baik. Alasan itulah yang menjadikan dunia itu Allah cipta selalu berubah, akan berubah, senantiasa berubah. Menjadikan manusia pun mengingat tentang gambaran dunia tersebut. Tidak ada yang tetap dalam kehidupan dunia, tidak ada yang kekal. Sebagaimana manusia sendiri juga tidak kekal, tidak tetap. Kata sahabat Umar, terkadang pagi hari baik, petang hari tidak baik. Pagi hari beriman, petangnya sudah tidak beriman. Petang harinya bagus, pagi harinya menjadi tidak bagus. Perubahan-perubahan itu bukan dalam rangka menyusahkan manusia, tetapi mengingatkan manusia, ayo, jika dulunya banyak maksiat, berubahlah menjadi orang yang soleh dan soleha. Tinggalkan maksiat. Kalau dulunya sudah bagus, pertahankan kebagusan dan kebaikan itu. Sampai akhirnya kita menyelesaikan dunia dengan kondisi yang terbaik yang disebut oleh para ulama husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan di hikmah 230 yang menutup hikmah atau bagian ke-27. Kata beliau, Allah Maha tahu bahwa manusia itu sulit untuk menerima nasihat. Apalagi tentang sesuatu yang ia sukai. Karenanya dia menciptakanmu memiliki cita rasa dunia yang itu juga tidak kekal. Soal cita rasa dunia, setiap kita memiliki cita rasa dunia yang berbeda-beda. Ada yang betul-betul merasakan kenikmatan. Ada yang setengah nikmat. Ada yang tidak merasakan kenikmatan sama sekali. Itulah dunia. Kalau akhirat semuanya nikmat, sangat nikmat, lebih nikmat. Tidak ada perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya. Sedangkan dunia, satu orang merasakan rasa yang berbeda dengan orang lain. Bahkan satu waktu kita merasakan perasaan yang berbeda dengan waktu yang lain. Karena itulah Allah berkehendak menjadikan dunia itu nasihat. Kata Nabi, ad-din an-nasihah. Hakikat dari kita beragama adalah saling nasihat menasihati, saling mengingatkan. Karena keadaan dunia yang tidak stabil, yang cepat berubah, yang selalu berubah, dinamikanya terus terjadi dari satu waktu ke waktu yang lain, maka manusia diingatkan dengan nasihat. Nasihat terbaik, nasihatnya Allah, nasihatnya Rasulullah, nasihatnya orang-orang soleh dan solehah. Termasuk kitab Al-Hikam ini, isinya adalah nasihat-nasihat tentang kemuliaan, tentang keagungan. Dan semua jemaah Mekatur, sahabat semuanya mendapatkan banyak sekali kemuliaan-kemuliaan, nasihat-nasihat yang bijak dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itulah kenapa Mekatur menyajikan
ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan semua jemaah dan sahabat Mekatur selalu mendapatkan nasihat terbaik, nasihat yang bijak untuk kebaikan dunianya dan kebaikan akhiratnya. Demikian juga salah satu pendapat adalah bahwa kita selalu ingin berusaha memberikan yang terbaik untuk sesama kita, sebagaimana kita ingin memberikan yang terbaik untuk kita sendiri. Hadanallahu iyyakum ajmain. Insyaallah ngaji hikmah tetap kita akan lanjutkan setelah beberapa episode, dan media sosial Mekatur silahkan like, comment, share, subscribe untuk keberlangsungan ngaji hikmah ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.